Oke, kita mulai ya. Coba deh pikirin. Setiap hari kita kirim email, nonton film, video call, semuanya serasa instan. Kayak sulap aja gitu kan? Tapi di balik itu semua ada sebuah arsitektur raksasa yang nggak kelihatan, yang bikin semua ini bisa jalan. Nah, pertanyaannya, gimana sih cara kerja mesin super kompleks ini? Nah, ini dia pertanyaan intinya. Kita semua ini kan pengguna berat internet ya. Tapi jujur deh, berapa banyak dari kita yang beneran ngerti fondasinya? Yuk kita bedah bareng-bareng. Kita bakal lihat semuanya nih, dari kabel yang ada di dasar laut sampai kecerdasan buatan yang bakal ngubah total cara kerja semuanya. Coba lihat angka ini. Gila kan? 3,4 triliun dolar. Dan ini bukan cuma soal beli komputer baru loh. Ini tuh biaya buat membangun, ngerawat, dan ngejagain tulang punggung digital yang jadi penopang hidup kita sekarang. Gede banget kan? Makanya yuk kita mulai dari dasarnya dulu. Oke, kita masuk bagian pertama, tulang punggung digital kita. Jadi gini, untuk ngertiin arsitektur super gede ini, kita harus mulai dari, ibaratnya batu bata pertamanya. Fondasi paling dasar yang bikin semuanya bisa nyambung. Semuanya itu berawal dari sini, dari konsep yang kelihatannya simple banget, jaringan komputer. Coba deh, lupain dulu istilah-istilah teknis yang ribet. Intinya tuh cuma satu, gimana caranya nyambungin perangkat biar mereka bisa ngobrol satu sama lain. Entah itu laptop Anda ke printer, atau HP Anda ke server yang letaknya di ujung dunia sana. Terus gimana caranya perangkat-perangkat ini ngobrol? Gampangnya ada dua cara. Bisa lewat jalur fisik, kayak kabel fiber optik yang ngirim data pakai kedipan cahaya super cepat. Ini yang namanya guided media. Atau bisa juga diterbangin lewat udara, kayak sinyal Wi-Fi atau 5G. Nah, ini namanya unguided media. Satu pakai kabel, satu nirkabel. Tapi dua-duanya itu ibarat jalan tol super kenceng buat data-data kita. Oke, jadi sekarang perangkat kita udah pada nyambung nih. Tapi di jaringan segede ini, gimana caranya email tahu harus nyampai ke laptop Anda, bukan ke laptop tetangga? Jawabannya, IP address. Anggap aja ini kayak alamat rumah, lengkap dengan kode pos, tapi versi digital, buat tiap perangkat. Tanpa alamat ini, ya paket data Anda bakal nyasar kemana-mana. Nah, dulu itu kita pakainya IPv4, yang total alamatnya cuma sekitar 4,3 miliar. Kedengarannya banyak ya? Tapi ternyata, dengan meledaknya jumlah gadget, alamat sebanyak itu hampir habis. Makanya kita pindah ke IPv6. Yang ini jumlah alamatnya, luar biasa banyak. Saking banyaknya, kita bisa kasih alamat IP buat tiap butir pasir di bumi, dan itu pun masih sisa banyak. Jadi, ke depannya setiap perangkat baru dijamin dapat rumah di internet. Oke, kita udah punya IP address. Tapi, gimana router di rumah Anda bisa tahu secepat kilat kalau data yang masuk ini buat printer di sebelah atau buat server di Amerika? Nah, disinilah peran si subnet mask. Coba bayangin, dia ini kayak garis pemisah di alamat. Dia ngasih tahu router, angka-angka di kiri ini tuh nama jalan atau kompleknya, nah yang di kanan ini nomor rumahnya. Simple kan? Dengan gitu, router bisa langsung mutusin mau ngirim data di jaringan lokal aja atau harus dilempar ke internet. Dia ini kayak manajer lalu lintasnya gitu deh, bikin semuanya efisien. Oke, masuk bagian 2, menjaga gerbang. Nah, jalan tol digital kita udah jadi nih. Tapi sekarang, tantangan yang sebenarnya baru dimulai. Gimana cara kita ngejaganya biar aman? Soalnya, setiap pintu yang kita buka buat koneksi, itu juga jadi celah buat ancaman masuk. Jadi gini, semua usaha buat ngamanin jaringan itu intinya ada di 3 pilar ini yang biasa disebut CIA. Pertama, confidentiality atau kerahasiaan. Intinya, pesan WhatsApp pribadi Anda nggak bisa diintip orang lain. Kedua, integrity atau integritas. Ini buat mastiin saldo m-banking Anda nggak bisa diubah-ubah seenaknya sama orang di tengah jalan. Dan ketiga, availability atau ketersediaan. Ini yang mastiin Anda bisa nonton Netflix kapanpun Anda mau. Kalau satu aja dari pilar ini ambruk, ya udah, sistemnya bisa berantakan. Nah, contoh ancaman yang paling gampang dibayangin itu ya ini. Coba deh Anda lagi ngobrol sama bank lewat aplikasi, tapi ternyata di tengah-tengah ada orang yang diam-diam dengerin, bahkan mungkin ngubah isi obrolan Anda tanpa Anda sadar sama sekali. Nah, itulah yang disebut serangan man in the middle. Ini bikin ancaman keamanan jadi kerasa nyata banget kan? Dan tentunya ancamannya itu macem-macem. Ada yang namanya serangan DDoS. Ini tuh kayak ada orang sengaja bikin macet total di jalan tol digital biar nggak ada yang bisa lewat. Atau spoofing, di mana penipu nyamar jadi teman Anda buat ngelabuin Anda. Terus ada juga sniffing, yang sebenarnya sama aja kayak nguping digital, nyoba nyolong password Anda pas lagi dikirim lewat jaringan. Terus gimana dong cara kita bertahan?
Dulu, keamanan jaringan itu modelnya kayak benteng yang ada paritnya. Sekali Anda berhasil masuk, Anda dianggap aman dan dipercaya. Tapi di zaman WFH dan cloud kayak sekarang, batas antara dalam dan luar itu udah nggak jelas lagi. Nah makanya kita pindah ke model baru, Zero Trust. Nggak ada yang dipercaya gitu aja. Siapapun, dimanapun, setiap mau akses sesuatu harus diverifikasi. Setiap saat, tanpa kecuali. Lanjut ke bagian 3. Revolusi Teknologi 2026. Oke, kita udah lihat dasarnya. Udah tahu cara ngelindunginnya. Sekarang, yuk kita intip masa depannya. Karena perubahan berikutnya, ini bukan cuma soal bikin semua jadi lebih kencang, tapi soal bikin semuanya jadi jauh lebih pintar. Pemain utamanya tentu saja Artificial Intelligence atau AI. Ini bakal ngubah segalanya. Kita ngomongin soal AI Ops, di mana AI yang sendirinya yang ngelola jaringan. Bayangin deh, jaringan yang bisa nebak dan ngebenerin masalah bahkan sebelum kita sadar ada masalah. Artinya apa buat kita? Gangguan layanan makin jarang, koneksi lebih stabil, dan pengalaman digital kita jadi jauh lebih mulus. Tren besar kedua adalah infrastruktur yang makin cerdas sekaligus makin hijau. Di satu sisi, keamanan siber kita naik level. Dengan AI dan prinsip Zero Trust, kita punya sistem pertahanan yang bisa jalan sendiri. Tapi di sisi lain, semua kecerdasan ini butuh tenaga yang super besar. Nah, disinilah pentingnya keberlanjutan. Masa depan itu tentang membangun data center yang ramah lingkungan dan super efisien. Jadi, kemajuan teknologi kita nggak ngerusak planet. Intinya, performa harus jalan bareng sama tanggung jawab. Dan ini ngebawa kita ke ide besarnya. Aturan mainnya lagi berubah. Kayak yang dibilang di sini, ke depan itu bukan lagi adu cepat soal inovasi, tapi siapa yang paling cerdas, paling aman, dan paling transparan dalam menggunakan teknologi. Fokusnya geser. Dan ini membawa kita pada satu pertanyaan terakhir yang paling penting. Kita udah lihat gimana cara kerjanya, gimana cara ngelindunginya, dan kemana arahnya di masa depan. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah fondasi yang lagi kita bangun hari ini udah cukup kuat, cukup cerdas, dan cukup aman untuk menopang dunia yang akan datang? Sesuatu untuk kita pikirkan bersama.